50 gitu ya, kebangetan. Dan kayaknya nggak ada deh kalau kalian yang itu mengerjakan dapat 50, nggak ada, karena kalian punya pengalaman. Jadi ketika menyelesaikan tugas presentasi, buatlah yang unik, yang tidak orang lain punya. Itu pasti gitu ya. Jadi buat yang unik, yang memang Bapak Ibu punya, dan kalau bisa ya berbeda dengan orang lain. Artinya originality-nya dijamin. Berikutnya juga nggak copy paste gitu ya. Copy paste itu nggak menggunakan ini apa otak yang dari Allah Subhanahu wa taala dikasih gitu, berpikir gitu ya. Copy paste kan merem aja seret-seret jadi ya. Sekali lagi itu yang saya pesankan sebelum kita memulai mata kuliah saya. Mudah-mudahan bukunya masih proses ya, proses nunggu ISBN sebenarnya. Nggak apa-apa, saya masih ada, mungkin minggu depan saya sudah mulai masuk ke desainnya, identifikasi kebutuhan pembelajaran, dan membuat rumusan capaian pembelajaran. Nah, sebenarnya istilah-istilah yang kita sampaikan dari zaman dulu sampai sekarang juga sama. Ada tujuan umum, tujuan khusus, itu sama dengan KI dan KD sebenarnya. Jadi mungkin nanti ada rujukan yang menggunakan istilah-istilah lama gitu ya, karena ada video, ada mungkin masih menggunakan lama, istilah-istilah lama gitu ya. Hasil belajar itu kan sebenarnya yang zaman dulu hasil belajar, sekarang kan capaian pembelajaran, CPL gitu ya, sama saja. Jadi nggak usah bingung-bingung gitu ya, ini maksudnya capaian pembelajaran gitu. Jadi beberapa istilah masih banyak menggunakan yang istilah lama gitu ya, karena in English juga outcome, output learning, outcome learning, sehingga istilah-istilahnya masih sama. Nah, di Indonesia yang suka berubah gitu ya. Mohon nggak usah jadi masalah, yang penting maknanya sama ya. Sebelumnya ada pertanyaan supaya nggak ada, kita harus memulai lanjut supaya tidak WA ke saya lagi gitu ya, khawatirnya nggak kejawab. Biasanya tuh saya WA tuh banyak banget gitu, ya Allah ini WA dari kemarin nggak saya jawab-jawab, kasihan kalau WA nggak dijawab-jawab. Jadi mohon sekali lagi yang kecil-kecil tanyalah ke Pak Ridho ya, Pak Ridho yang kecil-kecil. Yang agak bingung-bingung misalnya bagaimana nilai, bagaimana, tanya Mbak Biah gitu ya. Mbak Biah itu bisa tuh, dia tahu segalanya gitulah. Jadi tidak perlu harus saya yang harus menjawab gitu ya, misalnya tentang absen, tentang apa. Bu, kok nggak bisa absen Bu gitu ya. Bu, nggak ada suaranya nih Bu. Nggak usah ya, tanya ketua kelasnya saja. Oke, terima kasih. Saya kasih kesempatan bertanya nih tentang mata kuliah saya. Saya harap sudah baca RPS semua. Ya, RPS dibaca aja. Kayaknya mata kuliah yang paling nggak pusing mata kuliah saya, karena di pembelajaran itu udah Bapak kerjakan semua. Oleh kurikulum kan masih baca-baca juga sebenarnya kan, bukan tugas kalian. Nggak semua. Biasanya guru SD zaman itu copy paste aja kurikulum dari pusat. Ya, monggo kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Jelas? Jelas Bu, lanjut. Oh, jelas, oke ya. Saya mau share. Mudah-mudahan ini bukunya minggu depan sudah selesai ya. Saya sudah bilang sama penerbitnya, mohon karena membuat desain itu harus ada panduannya, lebih mudah gitu ya. Ada banyak lebih mudah. Nah, kalau nggak ada bukunya nanti repot, karena saya tahu dari pagi kalian sampai sore ini berapa mata kuliah ya yang harus Anda hadiri, sehingga kadang-kadang paling yang masuk 20-30% gitu. Jadi harus ada bukunya, buku rujukannya, handbooknya harus punya.
Ya, terlihat? Terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Terlihat? Lihat, Bu. Ya, kelihatan, Oke. Bu. Di GC sudah ada tugas ya dari saya. Tugasnya itu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu merupakan implementasi teori belajar yang 2 minggu lalu saya sampaikan. Konsepnya seperti apa yang kita sampaikan, tapi itu implementasinya. Monggo diterjemahkan, besok kita presentasi dan juga bisa self assessment. Apakah saya melakukan ini gitu ya. Sebagai guru, apakah saya melakukan ini gitu. Kalau enggak, apa yang kurang gitu. Itu kan sebaiknya itu seharusnya. Apakah sudah berapa persen saya melakukan learning instruction itu gitu ya. Jadi mohon tugas biasanya dikumpulkan sebelum Jumat. Kamis sudah masuk ke GC semua. Paling lambat Kamis. Ya, nanti saya koreksi. Nah, itu poinnya adalah bersama tugas kelompok 20%. Jadi, kalau sibuk nggak ngumpulin ya nggak apa-apa, lambat juga saya nggak masalah gitu ya, nggak ada kata-kata kalau nggak mengumpulkan dapat 0 gitu, nggak ada ya, monggo saja. Yang penting kalau Anda sebagai mahasiswa yang baik ya ikutilah kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi saya minta Kamis itu tugas di GC dikumpulkan. Terjemahan, hanya terjemahan. Jadi mohon kalau di GC nggak ada tugas, ya nggak ada tugas, nggak usah WA saya, Bu nggak ada tugas. Waduh, ini rajin banget mahasiswanya minta tugas. Gitu ya. Paham, J? Paham semua nih? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu, paham. Bu. Oke, sistem pembelajaran ya. Jadi sistem itu saya kira semua juga udah paham. Kita sering mendengar kata sistem gitu. Intinya beberapa unit atau beberapa benda, beberapa peristiwa yang terorganisir menjadi beberapa bagian, tapi menjadi satu kesatuan yang semua bergerak menuju tujuan yang sama ya. Ya kayak tubuh kita ini ada fungsi mata, fungsi telinga, fungsi mulut, fungsi kaki, fungsi tangan, semua bergerak. Tujuannya ya untuk semua bisa tercapai keinginan kita. Artinya beberapa sistem itu intinya ada beberapa syarat ya, menjadi beberapa bagian-bagian terkecil, masing-masing punya fungsi tersendiri, kemudian melakukan saling koordinasi melakukan pekerjaan yang sama gitu ya. Misalnya kita mau nyemes, ingin nyemes kencang nih, sudah bagian jantung, tenaga, kaki, tangan siap semua itu, cemes. Menjadi satu kebanggaan ketika masuk nunjab gitu. Itu satu kegiatan yang memerlukan sistem beberapa unit yang bekerja bersamaan ya, fokus gitu ya. Nah, contoh itu dan banyak lagi contoh-contoh. Nah, ini ada contoh-contoh yang benda-benda yang termasuk sistem: sepeda, mesin ketik, komputer, laptop, pesawat, TV, bumi, beredar darah, manusia, sistem pembelajaran, sistem ya pengembangan kurikulum, pengembangan modul. Bikin modul itu harus ada ISBN-nya, ada covernya, ada editornya, gitu dan sebagainya. Semua bekerja supaya modul itu menjadi bagus. Kemudian ini sudah saya kirim ke GC ya, sudah terima mudah-mudahan semua. Ya, ini saya mengulang saja. Kemudian di samping ada sistem, ada suprasistem. Artinya di luar kendali kita, itu di luar kita. Beberapa contoh gitu ya. Intinya berkaitan dengan administrasi umum yang merupakan sesuatu yang bisa mendukung, menjadi fasilitator supaya kita tujuan kita menjadi mudah dilaksanakan ya. Jadi ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kalau sekolah sistem ya, di luar kita misalnya kebijakan gitu, kebijakan menteri, kebijakan bupati misalnya. Mulai besok sekolah harus tatap muka. Nah, itu kan fasilitasi. Itu berarti suprasistem yang mempengaruhi.
Kalau nggak ada itu kita nggak bisa jalan gitu ya, nggak bisa bagus jalannya. Ada dasarnya. Kok tatap muka dari siapa? Dasarnya apa? Oh, ada surat bupati, oh, dari menteri, dari dirjen gitu. Intinya sistem itu mencakup 3 unsur, ada inputan, ada proses, ada output, dan feedback. Kalau sesuatu ada 3 ini, yaudah kita bicara sistem, itu pasti itu sistem. Coba. Jadi konsep sistem berkembang beberapa terminologi, nanti dibaca saja apa itu dengan pendekatan sistem, pandangan sistem, analisis sistem, sintesa sistem, macam-macam itu hanya merupakan gabungan-gabungan dari kata-kata dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kalau analisis sistem ya kita berarti sistem itu dianalisis gitu ya. Sintesa sistem ya, kesimpulan dari sistem itu apa gitu ya. Paduan kata yang sering digunakan dalam sistem itu macam analisa sistem gitu ya, evaluasi sistem pembelajaran itu menjadi objek daripada, kalau evaluasi sistem berarti ya menilai sistem itu berjalan baik atau tidak. Oke, nah ini suprasistem, contoh suprasistem tadi yang saya sampaikan. Ada kebijakan pendidikan nasional, undang-undang, PP, Perpres, peraturan menteri, yang intinya memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Juga ada kebijakan pendidikan tingkat daerah. Ini beda-beda nih ya. Kemudian kemajuan iptek, nah ini juga sangat mempengaruhi sistem pembelajaran gitu ya. Kayak sekarang nih, kalau guru-gurunya gaptek ya repot gitu, disuruh daring gitu ya. Guru sudah gaptek, pulsa gak ada misalnya ya, belum keluar bantuan kursan, terlambat, itu bisa mempengaruhi pembelajaran ya, sehingga anak-anak terganggu ketika pulsanya belum ada gitu ya, kemudian gaptek apalagi gitu ya. Itu yang biasanya dosen yang sepuh-sepuh itu harus dipandu, jadi ada TU yang mendampingi bagaimana menggunakan iptek karena memang masanya gitu. Ketika dipanjangkan umurnya maka akan dibuat seperti anak kecil, artinya menjadi tidak tahu, banyak tidak tahu. Nah itu perlu dibantu, janganlah bilang wah payah apa dosennya udah tua-tua sehingga gaptek. Astagfirullahaladzim, jangan, itu kita menghargai orang tua ya. Ada yang keempat, pendidikan lanjut atau dunia kerja, ini menjadi sistem yang mempengaruhi gitu ya. Oke, ini contoh sistem yang tadi saya ceritakan menjadi satu lembar yang bisa kita pahami. Nah, ini menjadi ranah-ranah, bisa juga menjadi sumber ranah inspirasi kalian dalam memilih judul tesis ya. Judul tesis Anda kan macam-macam nih. Silakan pilih. Apakah pilih karakter siswa, perilaku awal siswa, boleh juga mengambil proses pembelajaran, lulusan, sebagainya. Ini kan sistem nih tadi, inputannya. Nih, nomor 1 inputan, nomor 2 proses, nomor 3 lulusan. Ini ada input balik ya. Kemudian lingkungan, banyak lagi yang mempengaruhi gitu ya. Jadi yang nomor 1 itu 1 sampai dengan 6 merupakan komponen dasar. Jadi nomor 1 karakter siswa, nomor 2 proses pembelajaran, lulusan, 4, 5, 6, 7 itu menjadi sampai 6 ya. 7 nggak masuk, 7 peralatan nggak masuk. Artinya kadang-kadang nggak pakai alat pun bisa kok seadanya gitu ya. Yang wajib, yang konsep sistem yang komponen dasar itu ada 6. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Kemudian yang 7 nomor yang komponen penunjang ada 7, mulai dari 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 komponen penunjang. Jadi sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu komponen dasar, wajib ada bahan bermedia ya. Kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu pendukung. Ya, pendukung. Artinya ketika tidak ada tempat ibadah, masjid nggak apa-apa, ruang kelas jadi musola. Ketika kantin nggak ada, belum ada ya bawa dari rumah lah gitu.
ya. Ketika sarana logam nggak punya ya kita ke lapangan, pinjam sekolah lain bisa. Jadi ini tidak mutlak. Kemudian ada komponen tadi supply system ya. Coba lihat. Nah, ya ini ada supply system. Jadi ada, saya ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu komponen dasar. Komponen pendukung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sekali lagi ini sistem pembelajaran ini bisa menjadi judul-judul tesis Anda. Jadi kalau pusing lihat ini aja. Mana yang akan memberikan inspirasi? Perpustakaan kah? Misalnya evaluasi perpustakaan boleh jadi tesis gitu ya. Ada pengembangan perpustakaan di era digital boleh menjadi tesis kalau Anda sekolahnya perlu ada perpustakaan, boleh dikembangkan gitu, bagaimana mengembangkan perpustakaan digital. Lab juga boleh. Kemudian ruang pembelajaran jelas itu boleh sekali. Jadi kondisi pembelajaran. Kemudian tiba-tiba ada sarana pendukung, sarana budaya boleh jadi materi tesis ya. Manajemen satuan pendidikan, TU-nya akademik boleh jadi tesis juga ya. Tenaga pendidikannya juga boleh gitu ya. Jadi kalau manajemen satuan tuh mata kuliah pelayanan juga boleh nih. SKS, sistem SKS-nya dievaluasi boleh jadi tesis ya. Pengajar profesional apalagi boleh jadi tesis. Kurikulum yang relevan, pengembangan kurikulum boleh jadi tesis. Evaluasi kurikulum boleh jadi tesis. Bahan ajar bermedia, nah ini sekarang banyak. Jadi teman-teman kakak-kakak Anda itu banyak memilih ini, pengembangan bahan ajar bermedia. Judul tesisnya banyak ya. Peralatan, ini kan hampir dengan media nih, peralatan yang penunjang. Boleh silahkan. Juga bisa meneliti yang di suprasistem, kebijakan pendidikan nasional yang konsisten. Bisa diteliti, misalnya kurikulum KKNI, penerapannya bagaimana? Sudah 5 tahun, apakah menjadi memberikan dampak positif atau negatif? Kebijakan Pemda yang fasilitatif apa bisa gitu ya. Iptek gitu ya, bisa nih iptek untuk pengembangan tesis. Juga dunia usaha, dunia kerja, dunia pendidikan ya. Dunia usaha, dunia kerja itu maksudnya pendidikan lanjut. Jadi peluang melanjutkan bisa juga jadi tesis ya. Peluang melanjutkan sekolah di Indonesia, peluang melanjutkan sekolah di luar negeri bisa jadi tesis itu. Jadi tesis studi kepustakaan boleh, karena sekarang kan COVID ya, sehingga tidak ada eksperimen, beberapa metode penelitian nggak bisa dilaksanakan ya, tidak bisa observasi gitu ya, wawancara tatap muka, wawancara gitu orang-orang itu risiko, kita risiko ya, karena COVID sekarang malah meningkat katanya kabar di berita-berita bahwa tiap hari kok malah meningkat gitu ya jumlah yang terkena COVID. Oke, nah ini rinciannya. Jadi nanti Anda baca saja. Nah, ada peserta didik. Apa sih isi yang harus kita ketahui tentang peserta didik? Latar belakangnya, motivasi belajarnya, akses dan sumber belajar ada enggak? Kadang-kadang kalau di pinggiran itu hati-hati, enggak semua siswa punya laptop. Kemudian tugasnya bikin korel. Bingung saya. Jadi ketika cucu saya yang umur berapa masih TK ya, ada PA dari gurunya suruh menggambar dengan korel ya, yang berwarna-warna itu. Nah, saya pikir ini gurunya paham nggak? Mudah-mudahan paham. Yang jadi catatan, karakter siswanya punya enggak laptop, artinya karakternya orang berada enggak, ini tahu enggak itu. Jangan sampai disuruh beri tugas tapi nggak bisa mengerjakan, gitu, karena nggak punya laptop. Ya hati-hati nih. Jadi peserta didik itu karakteristik siswa harus dipahami. Apakah dia orang berada, apakah dia punya laptop, apakah jauh dari rumah, apakah dia pekerjaannya membantu orang tua atau hanya belajar saja, berapa penghasilan orang tuanya, harus tahu tuh sekolah ya. Dan tinggal dibaca saja beberapa 6 komponen dasar.
Itu ada lulusan, ada proses pembelajaran, ada pengajar yang profesional, kreatif, inovatif. Nah, ini kan Bapak Ibu yang sudah paham kurikulum juga sudah biasa, bahan pembelajaran, modul ya, macam-macam lah ini bahan ajar itu, sumber belajar itu tidak hanya modul tapi lingkungan, kemudian teman sejawat gitu ya, banyak sekali yang menjadi sumber belajar. Jadi jangan beranggapan sumber belajar itu hanya guru saja, enggak, lingkungan gitu ya, terutama lingkungan menjadi sumber belajar yang sangat-sangat efektif gitu ya. Melihat orang kayak gitu, oh jadi sumber belajar kita ya. Paling mudah masuk itu adalah ketika kita melihat kejadian-kejadian fenomena di dunia nyata itu kadang-kadang secara tidak langsung tuh teringat. Lihat orang berantem aja langsung masuk ke otak kita, ingat terus gitu ya. Tapi kalau kita baca buku, aduh itu kadang-kadang yang masuk dari baca buku itu paling 20% gitu ya, kita baca buku. Jadi diskusi, kemudian fakta-fakta yang kita observable, yang terukur, yang terlihat, itu biasanya mudah masuk kita. Makanya sebenarnya pembelajaran itu medianya harus yang interaktif sehingga mudah teringat, mudah diingat. Kita melihat itu lebih mudah masuk gitu ya, melihat faktanya gitu ya. Lihat orang HP-an dengan sambil berjalan ceder nabrak lenang itu akan keingat sama kita. Iya ya dulu ada anak HP-an nabrak becak, nabrak apa, karena itu anak-anak saya dilarang berjalan sambil WA-an gitu ya. Karena kita pernah melihat dampaknya gitu ya. Itu menjadi pembelajaran yang luar biasa. Jadi sumber belajar, jadi lingkungan itu menjadi sumber belajar. Jadi kalau secara tidak sadar itu kita kalau keluar jalan gitu ya, ke pasar atau kemana, itu luar biasa sumber belajar kita. Banyak yang harus kita pelajari sehingga kadang kita tanpa sadar berubah perilaku kita karena melihat sesuatu di pasar ya, banyak sekali. Jadi jangan anggap yang namanya sumber belajar itu guru, center learning itu guru, no gitu ya, enggak ya, banyak sekali. Oke, nah ini tujuh pendukung, ini yang tadi wajib tidak ada, nggak apa-apa, kalau nggak punya ya bisa pinjam di tempat lain gitu ya. Tapi biasanya kalau akreditasinya A, 7 pendukung ini punya. Jadi sekolah-sekolah yang coba dilihat aja, yang akreditasinya A, 7 pendukung ini pasti ada. Kemudian, nah, jadi kalau ini hanya dibaca saja, tadi sudah saya jelaskan. Ini ada beberapa pendapat ya. What's the meaning sistem pembelajaran? Kalau menurut Ganye, ini tahun 1979, ini nggak apa-apa karena handbook. Jadi ada buku-buku handbook yang boleh menjadi rujukan, tapi tahunya lama. Asal handbook itu boleh gitu ya. Biasanya kan kalau kita membuat artikel ilmiah itu 10 tahun. Tapi ketika ada handbook tidak apa-apa dan dibolehkan, dan itu kita tahu. Jadi kalau Anda Ganya 1979 kita juga tahu, semua orang TP seluruh dunia juga tahu gitu ya, nggak apa-apa, boleh ya. Nah ini tahun 1979 dia mengatakan sistem pembelajaran merupakan satu set peristiwa yang terencana secara sistematik bertujuan untuk mempengaruhi peserta didik sehingga menjadi proses belajar. Dan macam-macam pendapat-pendapat tentang sistem pembelajaran menurut Ganya. Kemudian yang penting ini nih, ada inputan, ada proses, evaluasi, merevisi. Nah ini contoh salah satu sistem. Dengan nanti Anda mengembangkan satu produk ya, ada identifikasi apa yang kayak apa produknya, terus dikembangkan. Mengembangkan produk misalnya dari A menjadi A plus B gitu ya, proses dievaluasi, kemudian perbaikan apa yang kurang, kalau tidak bagus apa yang. Jadi revisi ini dalam rangka penyempurnaan ya, penyempurnaan supaya ada uji coba, setelah diuji coba kok nggak bagus, revisi lagi dan sebagainya. Nah, beberapa desain itu rata-rata
Sebaiknya kalau saya 3 kali uji coba ya, baru clear kita publish. Nah, terkait dengan tesis karena waktunya terbatas, rata-rata sekali itu uji cobanya teman-teman yang kakak kelas sekalian yang tesisnya mengembangkan media itu uji coba cuma sekali gitu ya, karena waktunya ya. Jadi perlu untuk di launch gitu, artinya diterapkan itu sebaiknya minimal 2, bahkan kalau perlu 3 gitu, 3 uji coba, 3 kali uji coba. Ini contoh saja. Jadi tahap-tahap sistem pembelajaran apa itu mengidentifikasi, mengembangkan dan mengevaluasi. Jadi intinya nanti kita membuat desain ada 3 hal ini. Identifikasi apa saja, kemudian mengembangkan apa saja, mengevaluasi apa saja yang dievaluasi sehingga ada produk. Intinya kan kita nanti membuat desain produk ya. Beberapa teman, Bu, tugasnya mesti belum paham, Bu. Ya baca RPS dong. Jadi produk itu merupakan karya pembelajaran. Jadi misalnya Anda mau mengembangkan desain pembelajaran, memasak kue anti DB anti diabetes misalnya, buat aja boleh. Jadi identifikasi kebutuhannya apa yang nggak boleh dimakan apa gitu ya, terus dikembangkan, dikemas di apa gitu ya, bumbunya apa dimasak lah gitu, kemudian diuji cobakan enak enggak, oh enggak enak, kurang manis, tambahin gula, coba lagi, oh enak, baru di launch, jual, kasih merek, kasih hak kekayaan intelektual, ini karya saya. Jadi intinya kalian nanti membuat produk ya, jadi bukan RPP, Bu, katanya tugas kita membuat RPP ya. Bukan. RPP itu contoh bagian dari strategi pembelajaran gitu ya. Jadi intinya membuat produk, desain pengembangan produk pembelajaran. Apa saja. Misalnya, Bu, saya mau membuat desain sosialisasi Kemendikbud tentang apa? Silakan desain. Siapa yang konsumennya siapa, berapa lama, untuk apa gitu ya, bagaimana mengevaluasi bahwa itu berhasil, kemudian ada modulnya enggak, materinya seperti apa gitu ya, kemudian berapa lama dan sebagainya gitu ya. Itu nanti step-stepnya bisa kita pelajari bersama ya. Jadi bukan membuat RPP tugasnya, Bu, tugasnya membuat RPP ya. Bukan mendesain sesuatu kegiatan pembelajaran. Sekali lagi tugasnya adalah mendesain kegiatan pembelajaran di masing-masing. Apakah mata pelajaran yang Anda kuasai, boleh Anda mendesain pembelajaran untuk tahun yang akan datang misalnya. Ya, dan sebagainya ya. Jadi bukan membuat RPP sekali lagi. Dan itu ya saya banyak sekali, Bu, bukannya buat RPP ya. Ya Allah, saya bilang gitu. RPP itu sama dengan strategi pembelajaran gitu ya. Isinya kan urutan pembelajaran, kemudian metodenya apa, medianya apa, waktunya berapa. Itu hanya satu sesi 17 pertemuan ada di RPP itu sebenarnya. Kalau memang satu semester ya, desain pembelajaran 1 semester tentang apa. Jadi tidak harus 1 semester, kalau memang hanya 3 jam boleh saja desain pembelajaran produk X untuk meningkatkan pemahaman kredit bank yang apa gitu, boleh gitu ya. Dan sebaiknya terkait dengan pekerjaan Anda. Jadi kalau yang bukan guru, nggak bisa, nggak boleh. TP itu masuk kemana-mana. Semua pasti ada kegiatan pembelajaran. Dari ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya, semua ada kegiatan sosialisasi, kegiatan pembelajaran. Ya, bisa didesain. Jadi TP bisa masuk kemana-mana. Jangan, wah ada informasi kalau TP susah nyari kerjaan, gitu. Enggak, paling gampang sebenarnya TP itu. Di bank juga perlu orang TP gitu. Bagaimana mensosialisasikan sesuatu supaya orang lain paham, supaya orang lain tahu, supaya orang bisa sosialisasi, membuat modul, membuat macam-macam itu ya. Dokumen-dokumen yang biasa ditempel itu untuk promosi itu karya TP itu ya. Oke, nah ini contoh-contoh sebentar, prinsip-prinsip dalam pembelajaran.
Ada implikasinya ya. Ini kan sebenarnya implementasi teori belajar dalam pembelajaran. Nah, ini perlu dipahami ketika mau mendesain pembelajaran. Jadi ini guru-guru paham tentang ini. Ada 11 prinsip kalau nggak salah. Ya, 11 prinsip. Yang pertama, prinsip pembelajaran ini ya, respon yang baru akan diulang sebagai akibat dari respon baru tersebut. Artinya respon itu akan diulang ketika menyenangkan. Jadi guru harus paham ini anak berperilaku bagus. Bagaimana supaya dia mengulang lagi? Kasihlah reward. Oke, bagus. Tepuk dadanya bahunya. Dia akan bisa mengulang lagi. Wah, keren, pinter. Oke, kasih jempol 2 ke anak gitu. Dia akan senang dan bisa akan diulang. Nah, kalau berkali-kali, kalau bisa menjadi perilakunya. Datang pagi pun yang nomor 1 kasih. Wah, rajin ya Nita. Oke. Good job. Nah, itu anak itu bisa datang pagi lagi. Karena senang dipuji. Sifat manusia itu senang dipuji. Jadi ini implikasinya perlu pemberian umpan balik positif dengan segera. Guru wajib memberikan ini kepada siapa saja. Orang tua wajib memberikan sesuatu. Aduh, sholat maghribnya tepat waktu. Good job. Nah, itu ya. Wah, sholatnya berjamaah. Good job. Kasih ribet seperti itu ya. Kemudian otomatis siswa akan aktif membuat respon lagi gitu ya, yang supaya keren kasih. Jadi beberapa kali mungkin dikasih sesuatu, dikasih hadiah, diajak makan gitu ya dan sebagainya. Nanti kalau ulang tahun udah saya beliin laptop yang baru, atau ulang tahun nanti saya beliin HP yang baru yang ada ini ada itu gitu. Itu kan ribet. Sehingga anaknya tetap mempertahankan sesuatu yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai anak berbuat baik kok diam aja nih bapak mama atau guru diam aja, nggak ngasih apapun, ucapan pun nggak ada. Itu akan membuat kecewa dan dia akan tidak mengulang, nggak akan mengulang lagi. Apalagi kalau ditegur-tegur gitu ya, wah ketakutan. Kadang-kadang ketemu guru juga malas juga lah, menghindar aja dah. Oke. Berikutnya yang kedua. Jadi sekali lagi ini implementasi dari teori belajar yang pada sesi kedua dan yang saya sampaikan itu basicnya teori belajar. Nah, ini implementasinya di lapangan ya. Perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tapi juga di bawah pengaruh kondisi tanda-tanda yang terdapat dalam lingkungan siswa. Artinya kalau maksudnya gini, kalau kita nyuruh itu ya, Anda tolong buang sampahnya sembarangan ya, itu aja. Itu juga, oh iya, tapi kemana ya buangnya? Tapi kalau ada tanda tempat sampah, tanda panah, ada gambar sampah itu di pojok-pojokan, itu tuh silakan itu tuh. Nah, oh ya tempat buang sampah di sana. Tapi kalau jangan buang sampah sembarangan, nggak ada tempat sampah. Nah, itu sering terjadi itu. Jadi guru-guru sering mengatakan jangan buang sampah sembarangan ya, karena ini ada lagunya juga itu. Tapi di sekolah tempat sampahnya terbatas. Nah, itu juga membuat ya ini gimana nih, buku ngomong doang nih, sampahnya gak ada. Pasti akan komentar seperti itu. Juga di mana-mana ketika saya justru orang bukan anak dewasa aja ketika tanda-tanda nggak jelas, misalnya mana toilet, mana musola, di bendara kalau nggak ada musola, mana sih musola, nggak tanya-tanya. Tapi kalau masuk musola kanan, kemudian toilet kiri gitu, kantin gambar sendok piring ke depan, itu memudahkan orang selesai gitu, yang saya tanya-tanya gitu ya. Jadi tanda-tanda ini penting ya. Yang berikutnya nomor 3, perilaku baru akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan pemberian akibat yang menyenangkan. Nah, tadi itu ketika tidak digaji reward, ya sudah, besok nggak akan diulang lagi. Berarti itu bagus, dia rajin, datang rajin itu, olahraganya bagus, lari nomor 1 gitu. Gurunya biasa-biasa aja, anggapnya lah itu kan biasa. Ih, kamu keren hari ini loh. Sebenarnya kemarin kan enggak kan, kamu keren ya. Nomor 1, kasihlah seperti itu ya. Berikutnya nomor 4, belajar yang berbentuk respon
terhadap kondisi yang terbatas akan ditransfer pada situasi yang terbatas juga. Jadi ketika kita belajar dalam pemberian kegiatan belajar yang melibatkan kondisi yang mirip, harus mirip gitu ya. Misalnya Anda menggambar singa. Gambar singa kan dengan yang gambar kan beda, itu singa tuh kayak situ. Ini macan. Tapi beda kalau Anda menggunakan video. Tuh, singa tuh. Rambutnya tebel banget tuh sampai ke sini, coklat tuh. Badannya beda, mukanya lebih besar. Nah, kalau ini macan tutul nih. Ada tutulnya. Dia ada gambar video macan berjalan, singa berjalan. Jadi fakta. Jadi ternyata media pembelajaran luar biasa bisa menyampaikan informasi yang faktual sehingga mudah dibayang, mudah paham gitu ya anak itu. Lebih bagus gitu ya, daripada kita hanya gambar macan, gambar ini gitu ya. Tapi sampaikan berupa video atau film akan lebih baik ya. Berikutnya, belajar mengenai relasi dan membedakan adalah dasar untuk suatu pemecahan masalah ya. Ini biasanya kita harus memberikan contoh-contoh. Jadi nomor 5 ya tadi ya, 5. Belajar menggenerasi dan membedakan ya. Ini biasanya kita perlu memberi kasih contoh dengan contoh. Yang benar ini, yang salah ini, dibedakan. Bedakan. Ya, jadi misalnya membuat sesuatu yang benar seperti ini, kalau seperti ini tidak kurang benar. Misalnya menyalakan komputer, ada tahapnya, ujuk-ujuk pencet gitu, mati langsung pencet, kan enggak out dulu gitu. Jadi anak-anak suka ada, cabut listriknya jedet aja, itu kan mematikan juga. Nah, tidak seperti itu diajarin gitu ya. Jadi diberikan contoh dan bukan contoh, artinya contoh yang baik seperti ini ya. Kalau contoh tidak baik seperti ini, kamu berbuat baik nih, ini menolong orang, mengambilkan ini contoh, ada di jalan tuh ada paku 5 ke atas semua, jadi ada orang masang nih, bahkan ada yang aja biar nanti orang kena. Bukan itu, nah itu contoh nggak bagus. Tapi kalau diambil, dipinggirkan, terus taruh dibuang di tempat yang benar, gitu, yang tidak membuat luka orang lain, itu contoh yang benar. Bukan pasang aja, biarin aja, kan nanti ada orang lewat. Nah, itu anak seperti itu kan perlu diajarkan. Jadi berikan contoh dan non contoh. Artinya contoh yang bagus dan contoh yang jelek terus ya. Kemudian apa tadi? Nomor berapa tadi ya? 5, 6. Nah, ini nomor 6. Nomor 6 itu pentingnya kita menyatukan mental siswa. Jadi ketika siswa masuk kelas, itu yang ada di otak siswa itu macam-macam. Yang habis dimarahin ada, yang habis dikasih hadiah ada, yang tadi marah-marah karena mau makan nggak ada lauk ada, macam-macam itu yang datang ke sekolah itu, nggak pegang sangu, nggak pegang uang, tadi minta uang mama nggak dikasih, ada yang marah. Jadi masuk kelas itu anak beda-beda yang di otak anak. Nah, bagaimana supaya dia fokus ke gurunya? Nah, perlu adanya ini menarik perhatian. Ya, jadi pertama kali kan biasanya itu jarang guru-guru langsung buka halaman 4. Saya kira ada kayak tadi cerita apa gitu, kejadian dalam rangka menyatukan kayak cerita yang kejadian kemarin. Siapa yang kemarin lihat di TV misalnya di NTT banjir, oh siapa yang lihat, angkat tangan. Oh cuma 20, yang 10 nggak lihat Bu, sudah tidur Bu, apa? Kasih mereka supaya fokus terhadap gurunya, sehingga perlu ada pentingnya menarik perhatian. Nomor 1, pertama kali itu harus ada. Nah bisa Anda cek apakah saya sudah melakukan atau belum gitu ya. Oke, ini bisa Anda nanti self assessment, apakah saya sudah melakukan atau belum.
Nomor 7, kegiatan belajar yang dibagi-bagi ke dalam langkah-langkah kecil disertai dengan umpan balik. Ini akan lebih baik gitu ya, membantu sebagian besar. Jadi kalau belajar itu ya jangan langsung sini step by step lah, kecil, subbab dibagi-bagi gitu ya, bab per bab, tidak satu sekaligus. Ini akan memudahkan sebagian besar siswa. Contohnya penggunaan modul. Jadi kalau bukan ya, jadi baca secara fisiologis ada handbook yang tebal gitu ya, buku yang tebal gitu ya. Saya punya handbook yang tebal. Jadi misalnya ini, nah handbook nih ya, nih educating for character, tebal ini. Lihat bukunya aja udah males baca secara fisiologis ya. Tapi kalau apa ya dipisah-pisah ini mungkin harus dicari yang disampaikannya itu per bab apa. Ada buku-buku modul-modul, dibuat modul-modul yang kecil-kecil gitu ya, 5 modul gitu misalnya, bisa aja dibuat 5 modul, memudahkan secara fisiologis. Ini kalau tebel gini dibawa kemana-mana, di belakang dibawa sini berat gitu. Tapi kalau kecil-kecil ini belum dibaca, taruh aja, ngapain dibawa-bawa, yang penting bab 1 dulu bawa, akan memudahkan ya, dalam secara psikologis akan meningkatkan minat belajarnya, minat membacanya. Kemudian saya sampai jam berapa ya, lupa saya, jam 3. Ini udah jam 3 ya, jam berapa Pak Ridho saya? Halo? Ada Pak Ridho? Tadi jam 2 sampai 3:30 ya? Oke, sampai 3:30. 4, Bu. Ya. Kemudian tadi nomor 9 ya. Keterampilan tingkat tinggi. Memecahkan masalah adalah perilaku yang kompleks yang berbentuk komposisi keterampilan dasar yang lebih sederhana. Artinya ini tujuan yang maksudnya ini tujuan umum dipecah-pecah menjadi lebih kecil lagi gitu ya, kan lebih baik. Kayak KI, kompetensi inci dipecah menjadi KD, berapa KD. Hari ini kita KD 1, besok KD 2, KD 3 gitu, sehingga lebih memecahkan masalah gitu. Artinya tidak satu, kita belajar ini belajar IPA luas banget gitu. Jadi artinya tujuannya dipecah-pecah ya. Kemudian yang ke-10, belajar cenderung menjadi cepat dan efisien serta menyenangkan bila siswanya diberi informasi bahwa dia akan mampu apa. Jadi tujuan pembelajaran perlu disampaikan, setelah bahasa ini Anda bisa apa gitu ya. Kemudian yang 10, perkembangan kesempatan belajar siswa bervariasi. Nah, ini penting penguasaan siswa dalam materi pelajaran itu menjadi prasyarat gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka bertanya, teman anak-anak yang baru itu, anak kelas 1 SD, siapa yang TK? Gitu. Angkat tangan semua. Berarti itu penguasaannya beda daripada yang tidak sekolah TK. Tinggal ini kalau cuma 1 ya, gampanglah nanti bisa ada tugas-tugas khusus untuk memperkuat yang belum pernah sekolah di TK. Kalau di TK biasanya sudah pandai baca, sudah pandai berhitung gitu. Jadi ketika masuk SD kita tinggal penguatan sebentar dia sudah bisa lari. Itu dari saya, terima kasih. Ada satu lagi yang saya sampaikan, model-model pembelajaran. Ada yang tanya tentang ini, tentang sistem? Ini ngulang saja, nggak perlu ada yang tanya. Cuman Anda assessment lah. Oh iya gitu. Oh betul gitu aja. Ada teorinya ternyata ya. Dan teorinya ada di yang kemarin. Itu menurut siapa? Menurut siapa? Ini kan implikasinya. Apakah itu teori biosistik, teori kognitif atau konstruktivisme. Jadi kalau kita bicara pemasaran masalah pasti konstruktivisme gitu ya. Kalau kita bicara keterampilan berulang-ulang harus penguatan, nah itu perilaku itu. Jadi teorinya sudah saya sampaikan. Ini hanya penerapan di lapangan, ya. Oke. Satu lagi ya, masih ada waktu. Setengah jam lagi saya ingin cerita tentang model-model pembelajaran ya.
Oke. Stop share dulu. Sebentar, agak susah. Lihat, Lihat, Bu. lihat ya. Besarnya mana? Terlihat ya? Iya, Bu, lihat, Bu. Ya. Nah, itu di apa di GC juga ada gitu ya, di GC ada. Oke. Ada beberapa model desain pembelajaran, banyak sekali. Tapi yang ingin saya perdalam itu adalah model Dig and Carry ya. Dig and Carry ini walaupun agak rumit, sebagian mengatakan rumit, nggak praktis gitu ya. Tetapi ini basic banget dan komprehensif kalau menurut saya. Nah, beberapa metode model itu hanya pengembangan dari Dig and Carry, kalau kata saya pengurangan, pengembangan dan sebagainya. Nah, intinya kita nggak usah kita bahas apa itu model desain pembelajaran. Jadi nggak usah dibahas, nanti baca saja. Tapi ini ada beberapa ya yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh ya, silahkan aja. Banyak sih, tinggal klik aja misalnya model Azure keluar itu ya. Saya ingin bahas bersama adalah model Dig and Carry, tapi kita bisa lihat bersama-sama ya secara singkat. Nanti kita terakhir agak yang dalam yang akan kita membuat desain bersama-sama ya. Yang lainnya itu ada model CAM, model Eli, model Ati Suparman atau model Adi itu monggo saja. Tapi saya ingin membahas model Pak Ati Suparman ini yang Dig and Carry. Walaupun sebagian orang tuh nggak suka, itu terlalu pemborosan. Tapi ini basicnya ini. Walaupun orang lain menganggap ya kalau sudah paham dilewatin nggak apa-apa. Jadi ada 8 tahap yang itu komprehensif sekali. Walaupun untuk anak-anak sekarang mungkin lebih praktis ya, itu udah tahu ya sudah lewat. Tapi ini perlu karena dari mana gitu ya, nggak ujuk-ujuk ada, tapi rata-rata yang lain kalau nggak paham atau digabung. Nah, intinya yang perlu saya sampaikan supaya Anda paham dari mana, nggak ujuk RPP itu muncul bukan ujuk-ujuk itu. Ada bagaimana sampai ada RPP gitu ya. Oke, satu-satu kita bahas, ada waktu setengah jam lah, santai aja lah. Oke, satu. Nah, ini model yang akan saya kita bahas bersama. Gitu Ibu, ya. belum kebuka PPT-nya, Bu. Ya, halo? PPT-nya belum kebuka. Terlihat? PPT-nya belum kebuka, Bu. Ibu buka apa? Model belum kebuka. Belum kebuka ya? Iya, kita belum kelihatan. Kita masih hanya file-file saja tuh. Oh, walah. Oke, saya rubah. Oke, saya tutup dulu ya, nggak kelihatan ya. Saya ulang ya. Ya, Bu. Terlihat? Terlihat. Baru terlihat, Bu. Oke, nggak apa. Memang kadang-kadang ini apa ya,
sistem gitu juga lagi loading gitu. Saya suka terlalu cepat-cepat. Terlihat nih? Terlihat, Bu. Oke, ya. Jadi ini apa itu desain pembelajaran, itu dibaca saja, tapi saya ingin menjelaskan beberapa model. Intinya kalau menurut saya ini basic banget, ini basic dan ini komprehensif banget, dan model-model yang baru kadang-kadang digabung, dipisah, hanya ingin berbeda saja, tapi ini basic kalau kata saya. Ini harus supaya orang TP harus paham. Walaupun kalau misalnya karakter siswa, ya sudah tahu gitu ya, kalau lulusan Al-Azhar, misalnya TK Al-Azhar, SD-nya Al-Azhar semua, ya sudah, nggak perlu ada identifikasi apa karakter siswa, nggak perlu, karena tahu kalau di sekolah di Al-Azhar pasti udah the have semua, orang kaya semua gitu ya, nggak perlu kita identifikasi karakteristik siswa. Nah, ini ada nih di sini, ini identifikasi entry behavior, ya ini kan ini maksudnya. Jadi udah tahu TK-nya di Al-Azhar, SD-nya Al-Azhar gitu ya. Pasti orang yang mampu gitu ya. Nggak perlu apakah punya komputer. Nah, kalau nggak pertama kali perlu ditanya, siapa yang punya komputer di rumah? Siapa yang punya print di rumah? Nah, ketika ada tugas-tugas gampang gitu ya. Tugas nih di print ya di rumah ya. Kalau nggak punya print berapa orang? Oh, cuma 2 orang yang nggak punya printer di rumah. Bisa kasih tahu di tempat mana di ini yang ada bisa print, minta tolong diprintkan, bayar paling 1 lembar 2.000 atau 1.000. Jadi perlu karakteristik siswa. Nah, untuk model-model yang lain itu rata digabung, jadi tidak perlu selengkap ini. Nah, kita akan desain ini. Jadi sekali lagi nanti untuk ini kan kebetulan kelas reguler saya full. Kalau kelas lain ada 2 dosen. Intinya saya ingin terakhir nanti kalian membuat produk desain pembelajaran. Judulnya silakan sosialisasi peraturan menteri apa boleh, sosialisasi apa nih panduan ini apa, pokoknya semua berimplikasi pembelajaran sehingga orang yang lain yang mendengarnya, membacanya menjadi lebih tahu, menjadi lebih bisa, menjadi lebih terampil, dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, kita desain gitu ya. Oke ya. Sebenarnya kalau sudah jago 2 hari 3 hari selesai kok mendesain sesuatu kegiatan. Webinar coba membuat webinar itu desain pembelajaran itu. Ya, siapa UD-nya, bagaimana nanti apakah sertifikat atau tidak. Itu coba aja nanti mungkin kalau lebih cepat semua bisa mendesain webinar apa masing-masing. Silakan membuat desain webinar tentang apa gitu. Itu TP banget ya. Oke. Ini Dick and Carey ada 10 nih kalau menurut ini ya. Ada identifikasi pembelajaran, tujuan pembelajaran, ada analisis pembelajaran, ada entry behavior, dan learner karakteristik ini saya katakan tadi itu. Jadi ini juga digabung nih, nggak perlulah ini. Boleh saja. Performance objektif gitu ya. Kemudian critical test. Kalau pembelajarannya misalnya tujuan pembelajarannya bisa main volley dengan bagus, bagaimana tesnya? Apakah writing test? No. Pasti performance. Suruh serven 10 kali, berapa outnya? Suruh nyemet 10 kali, berapa yang masuk? Suruh umpan yang passingnya bagus berapa? 10 kali misalnya. Kan itu, bilang gitu. Jadi bukan writing test. Nah, kebanyakan ada beberapa yang kegiatan-kegiatan performance tesnya writing. Nah, apa artinya? Nggak pas. Nah, maksudnya ini tujuannya apa? Tesnya seperti apa? Strateginya seperti apa? Gitu ya. Kalau pembelajaran volley, bisa volley tujuannya bisa bermain volley dengan baik. Strateginya kayak apa? Latihannya berapa lama? Medianya apa? Apa hanya film? Kemudian metodenya bagaimana? Ada praktek enggak? Apa ceramah-ceramah saja? Misalnya lebar lapangan, berapa orang yang harus main, pengetahuannya bagaimana? Apa itu? Kan enggak. Ya ada teori, ada praktek gitu kan. Kemudian ada uji coba, latihan, bertanding dan sebagainya.
Kemudian nomor 6, nomor 7 materinya apa tadi sudah, tesnya bagaimana, dan merevisi. Kalau memang sudah menggunakan itu kok nggak bisa-bisa, siswanya ada yang salah, berarti ada yang salah di mana, ini yang salah ini mungkin strateginya, waktunya kurang, dan sebagainya. Nah, nanti ada uji coba dalam ini uji coba, tapi yang penting nanti jadi UAS kita. Jadi kita nggak ada writing test, sekali lagi UAS-nya berupa produk desain. Silahkan masing-masing. Tentunya sesuai dengan tugas-tugas Anda. Yang kedua ini dari KEM ya. Sama ini ya, nomor 1 goal, nomor 2 adalah karakteristik nih, sama nih. Kalau di sini nomor 2-nya apa nih? Analisis pembelajaran. Jadi akhir pembelajaran itu kalau mau bisa main volley harus bisa apa saja. Nah, guru olahraga yang tahu. Dia dikatakan jago main volley, nyemes bisa, serven bisa, passing bisa. Kemudian apalagi yang hanya lari-lari aja itu strateginya supaya menipu lawan tuh ada tuh, apa namanya saya nggak tahu ya. Juga yang lain-lain pasti ada itu. Kalau dia jago menulis buku, apa yang harus dia kuasai selain bahasanya bagus gitu ya, mungkin grammar atau apa dan sebagainya, itu ada persyaratan untuk dia jago menulis, dikatakan dia sudah jago menulis kosakata, paraphrase-nya dan sebagainya, itu ada. Kemudian ini hampir sama ya, goal, ada learning objektif, ada subjek konten, materi ini, kemudian pre-assessment sama tes nih ya. Ini strategi nih, teaching learning dan support service. Nah, ini yang dia nggak ada di apa? Di Dick and Carey nggak ada nih. Evaluation sama ya, ada 8 ini. Oke. Ada lagi model Gela dan Eli, ini juga cuma meringkas-ringkas saja, ada tim strategi pecahan, ada spesifik konten, spesifik objektif, sama aja sebenarnya. Ini sama ini. Ada 10 nih. 10, cuma beda ya bahasanya gitu ya. Ada allocation sumber belajar, allocation waktu, strategi, dan ini menjadi satu di itu strategi belajar yang ada waktu. Lab ibu ya? Kemana ibu nih? Lab. Sinyal kali ya? Menghilang kayak video yang itu. Naruto. Waduh. Coba saya WA. Buka bantal semua. Ngantuk.
Benar. Banda ngantuk banget. Direkam sama Farida. Ini kenapa? Itu Farino. Lihat aja Mbak Dian. Super.
Assalamualaikum. Ibu keluar Zoom ya? Halo, Assalamualaikum. Ya, keluar Zoom. Iya, Ibu tadi keluar nih, tidak apa namanya, tiba-tiba keluar dari Zoom kelas. Oh gitu. Coba. Ibunya nggak saat itu, nggak ngeh. Wifi-nya nggak ngeh. Udah masuk? Sudah, Bu. Udah, mohon maaf ya. Nggak tahu kenapa tadi kepencet atau apa saya. Ya, mungkin kepencet saya nggak lihat. Oke, saya ulang lagi ya. Tadi sampai yang model ketiga ya, Bu? Oke, model ketiga ya. Wah, 10 menit tuh saya rugi berarti ya. Oke, model ketiga ya. Ketiga ini. Nah, ya. Ketiga, oke, nanti dibaca saja. Ini sebenarnya sama dengan yang nomor 1, hanya sama dengan yang nomor 1 ya, Dick and Carry, cuman lebih berbeda bahasanya ya. Ada specification of objective, ini kan tujuan pembelajaran gitu ya. Assessment of entering behavior, ini perilaku awal, sama determinants of strategi segi pembelajaran, sama ini waktu dan sebagainya, sama ya. Ada evaluasi of performance, ini kan evaluasi formatif ya, sama oke. Nah, yang sederhana nomor 3, nomor 4, nomor 4 sederhana nih. Sederhana sekali itu. Bisa menggunakan ini juga bisa. Nah, yang akan kita bahas ini yang nomor 4. Nomor 4 ya. Masih ada waktu 20 menit lagi, saya akan 10 menit akan jelaskan ini, dan mohon perhatikan. Tugas kita nanti adalah untuk UTS dan UAS membuat 8 langkah ini. Langkah pertama 2, 3, 4 UTS kumpulin. Ya, jadi sekali lagi tugasnya tidak membuat RPP. Itu di kelas lain itu WA saya, buat RPP ya buat tugasnya. Bukan RPP, mendesain suatu produk pembelajaran. Ya, silakan pembelajaran apa saja. Ya. Maksud kita bahas minggu depan, kita bahas nomor 1. Nah, minggu depannya lagi 8 kelompok presentasi. Mohon ketuanya kirim saya 8 kelompok siapa saja. Jadi tugas 8 kelompok presentasi per kelompok. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini dibagi 8 kelompok. Kemudian bukunya sudah jadi, nanti ini minggu ini sudah keluar ISBN, alhamdulillah. Tinggal nunggu ISBN ini sudah seminggu belum keluar nih, saya sedih sekali ya. Memang era digital, jadi mungkin yang ngurusin ini perlu waktu piket kali ya, sehingga biasanya 1 minggu udah keluar, nih 2 minggu belum keluar. Oke, tapi kita akan tunggu, nggak mungkin saya memberi tugas kalau bukunya belum ada di tangan kalian, ya. Jadi ada 8 kelompok, semua kelompok presentasi 8 ini. Jadi presentasi ada 8 kelompok, tapi semua harus buat, 8 orang harus buat. Ya, 8 kelompok harus buat semua. 8 kelompok, 1 kelompok isinya 3. 3 orang mengerjakan nomor 1. Bikin semua, masing-masing berbeda sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi ketika membuat pekerjaan Anda guru matematik, nah, saya udah tahu kayak apa desainnya. Sebaiknya sama dengan pekerjaan Anda supaya Anda nggak pusing, ya. Sudah di luar kepala semua apa yang akan Anda kerjakan. Tinggal Anda belajar menulis dengan menggunakan bahasa ilmiah, etika ilmiah, tidak plagiat. Gunakan bahasa yang baik, ya, bahasa ilmiah, gitu ya. Karya ilmiah, jadi karya ilmiah. Paper. Nah, anggota kelompok 1 presentasi salah satunya. Tapi 3-3-nya buat. Nah, yang lain mendengarkan presentasi, dengarkan sama enggak? Kalau udah bagus, saya bilang, oh ini bagus, simpan.
Berikutnya setelah selesai besok saya menjelaskan setelah selesai presentasi saya menjelaskan yang untuk nomor 2. Seminggu Anda minggu depan kelompok 2 presentasi. Cek semuanya yang hadir itu tadi kan buat semua. Semua buat nomor 2. Sama enggak? Kalau sama simpen, keep gitu ya. Ketiga, saya juga menjelaskan bagaimana sih membuat ketiga. Kelompok 3 ada 3 orang, salah satu presentasi. Mewakili siapa? Nah, semua mengecek sama enggak dengan punya saya. Oh ternyata berbeda, oh ternyata itu kurang bagus, itu salah. Saya yang membenarkan nanti, membantu kita diskusi bersama. Yang sampai dengan keempat, jilid kumpulin UTS. Ya, jadi UTS itu nanti sampai 1, 2, 3, 4 jilid UTS, kumpulkan ke saya semuanya. Kemudian berikutnya setelah UTS kita bahas 5, 6, 7, 8 sama, semua mengerjakan semuanya. UAS-nya kumpulkan 1 sampai dengan 8. Jadi kan jangan sampai tujuannya salah. Kalau tujuannya salah, analisisnya salah. 3 nggak boleh salah juga. Kemampuan awalnya apa? Mau ngajarin. Contoh mau mengajarkan siswa bisa mengukur luas. Kira-kira harus bisa apa nih kalau mengukur luas? Coba ada yang bisa jawab nggak? Siswa mampu mengukur luas tanah. Kira-kira harus bisa apa nih? Ayo, siapa bisa jawab? Mengidentifikasi bentuknya dulu, Bu. Apa? Mengidentifikasi bentuknya seperti apa dulu nih? Mau Ya bentuknya. boleh. Bangunannya segitiga misalnya. Ya, Nah, begitu. Tanah segitiga. Jadi harus tahu juga bentuk-bentuk bangunan. Bangun apa ruang. ya? Bangun Ruang. datar. Bangun Bentuk-bentuk datar. apa ya? Ada segi 4. Apa tuh namanya itu? Guru Bangun matematik. datar, bangun datar. Ya, ada segi 4, ada bujur sangkar, ada trapesium, ada lingkaran, gitu kan. Ya ternyata lapangannya berapa lingkaran. Bagaimana mau ukur luasnya? Kan gitu kan. Oke. Ya. Jadi kalau siswa bisa mengukur luas segi panjang, dia harus bisa mengukur lebar, mengukur panjang. Karena luas itu panjang kali lebar, betul nggak? Betul. Yes. Suruh coba siswa bisa mengukur luas lingkaran. Kan harus bisa mengukur jari-jari. Untuk bisa mengukur jari-jari banyak banget kompetensi yang dimiliki. Tahu alat ukurnya, ya kan? Apa yang dimaksud jari-jari ya? Di mana sih jari-jari? Itu kan setengah lingkaran, ya kan? Panjang setengah lingkaran diukur kali kan 22 bagi 7 kali jari, gitu kan? Luas luas lingkaran ya, itu di luar kepala kalau zaman SD itu. Luas dari luas lingkaran adalah 22 bagi 7 kali jari-jari kali jari-jari. R kuadrat. Gitu kan? Ya. Nah, itu kompetensi yang dimiliki. Untuk bisa mengukur itu juga harus bentuk bangunan harus paham. Oh, ini trapesium, beda ngukurnya dengan segitiga. Jadi beberapa kompetensi yang dimiliki. Kemudian tentunya bisa berhitung dong, tahu angka, menggunakan alat ukur. Alat ukurnya apa pakai ini? Boleh, kalau nggak ada sambung-sambung kan. Atau pakai meteran, bisa. Jadi kalau ini pakai ini, berarti nggak paham alat ukur. Masa ngukur tanah pakai ini? Tapi lama kan? Boleh, tapi lama. Nah, kan tinggal cari telepon beli, nggak mahal tuh yang alat ukur. Apa ya? Meteran yang apa digini-gini apa tuh namanya? Yang meteran. Panjang ya, kan itu. Kalau lapangan ya jangan pakai ini dong. Kalau meja pakai ini boleh lah. Nah ya. Jadi paham penggunaan alat ukur itu prasyarat gitu ya. Disuruh ukur luas tanah, coba kamu ukur luas tanah. Anak SD datang, masa anak SD pasti nggak akan membawa penggaris. Berarti dia nggak kompeten gitu. Belum lulus itu berarti ukurnya. Itu yang kita analisis. Jadi analisis nomor bab 2 ini melakukan analisis pembelajaran itu adalah membreakdown kompetensi apa yang harus dimiliki supaya bisa main volley, bisa berenang dengan bagus gaya bebasnya. Kalau bisa berenang gaya bebas dengan bagus apa? Kompetensi yang dimiliki. Nyelam bisa gitu ya. Dan sebagainya nanti ya itu yang guru-guru berenang tuh yang tahu tuh kalau mau bisa gaya katak harus bisa apa ya yang harus. Dan itu masing-masing.
Yang berikutnya nomor 3, ini kan yang ulang-ulang saja nih. Aduh, udah ada waktu ya. Oke, nanti kita bahas minggu depan ya. Intinya seperti tugasnya. Jadi bukan buat RPP, saya lagi mohon maaf. Ada yang WA saya, Bu, buat RPP ya. Tidak membuat RPP, tapi desain pembelajaran, produk pembelajaran apa saja. Ya, intinya menggunakan 8 tahap ini. Nanti kalau udah jago, Anda boleh menggunakan yang 4, boleh yang macam-macam, silahkan ini. Ada ADI segala macam, silahkan. Praktis, manis, sesuai dengan kemampuan Anda. Udah jago, pakai aja yang 4 ini, yang praktis nih. Tadi mana? Nah, ini kan aja ini 4 ini sederhana ya. Tapi saya ingin mengajarkan Anda supaya 8 ini dikerjakan. Nah ini ada persamaan aja 5 model sama ada tujuan gitu ya. Intinya desain itu ada tujuan, prosedur dan evaluasi intinya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, silahkan kami beri kesempatan bertanya. Bu, Ayo, bertanya, mau Bu. tanya. Biasanya tentang tugas nih pertanyaannya nih. Kalau Ya. substansi lah Anda sudah mengerjakan. Bu bertanya, Ada kami yang kan mau tanya, silakan. Bu, kami kelompoknya hanya 16 orang, Bu. Berarti kan 1 atau 2 ya? 2 orang berarti kalau 8. Dua aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bu, tugasnya ini kan bukan bentuk makalah berarti, Bu, ya, langsung menyebutkan misalkan identifikasi instruksional berarti kan apa tuh apa aja instruksional dan Ya, tujuan bisa. pembelajarannya gitu. Ya, jadi intinya gini, misalnya kalau identifikasi kebutuhan siswa itu instrumen produknya. Tapi how to membuat instrumen itu ada teorinya. Ya, jadi itu perlu instrumen loh itu loh. Instrumen itu bagaimana saya tahu mahasiswa tuh beberapa instrumen, nanti ada bukunya. Anda ingin tahu siswa saya yang dibutuhkan apa ya? Kan kita nggak tahu. Saya nih nasabah kayak BNI nih, nasabahku nih yang di sini nih, gambar-gambar di sini. Lihat nggak gambar orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih nasabah saya. Saya mau sosialisasi produk beasiswa ke S3 nih. Cicilan, pinjaman cicilan. Nah, bagaimana saya tahu di antara 10 itu yang pasti mau ambil S3 siapa? Kan aku perlu tahu. Bagaimana saya tahu? Bikin instrumen wawancara, bikin instrumen observasi, bikin instrumen kuesioner, ya kan? Silahkan Anda, pakai kuesioner aja, bikin kuesioner, yang macam-macam umur kan udah ngejuk-juk. Apakah Anda mau S3 kan? Enggak lah. Siapa namanya, tanggal lahir ya, pekerjaannya apa, sugih ora, duwe ora ini, mampu enggak, lulusan apa, S2, Harvard, pasti ini bisa masuk S3 nih. Jadi itu yang bagaimana Anda membuat instrumen supaya Anda tahu dia butuh apa. Dia lulusan Harvard 2, sekarang lagi bekerja. Nah, ini sasaran saya. Dia bisa S3 nih. Kan itu. Satu poin. Jadi saya supaya tujuan saya tuh sosialisasi ini masuk ke mereka supaya saya dapat nasabah. Nanti aku lapor sama bos saya, bos 10 nih calon mau pinjam dana sekolah S3. Kan saya dapat reward, ya Bu Ivan naik pangkat karena dapat merekrut 10 nasabah. Kan gitu. Ya kan? Tapi saya melihat 10 orang ini bagaimana, saya yakin dia bisa ngikutin saya. Merubah perilaku, tidak tahu menjadi tahu, tidak suka menjadi suka, dan belilah produk saya. Ini pinjaman beasiswa kan gitu kan. Nah, ada kan perlu harus buat macam-macam, buat sertifikat webinar gitu ya, membuat modulnya yang kayak apa, yang singkat jadi buku paket atau semacam brosur yang singkat gitu, selembar 2 lembar yang berwarna-warna, itu kan perlu didesain. Oke ya. Nah itu OTP banget itu, dan itu melanda semua dari UKM. Sekarang UKM kan gitu. Bagaimana menggunakan media FB supaya daganganku terjual. UKM ya, pesen pakai FB, pakai apa macam-macam lah. Itu kan itu produk TP itu. Jadi jangan anggap TP itu dalam kelas aja. Enggak. TP itu luas banget gitu ya. Sampai saya melatih pembantu tuh TP. Bagaimana pembantu saya itu mulai bangun tidur sampai dia mencuci dengan benar,
mensetrika dengan benar, menyapu dengan benar sesuai dengan keinginan saya, perlu dibelajarkan. Kan enggak brok semuanya, kan enggak. Jadi ibu rumah tangga itu jadi guru luar biasa ngajarin pembantu, membantu pekerjaannya. Itu TP Bang. Paham ya? Jadi besok satu persatu ya. Ada yang lagi mau ditanya? Berarti bukan bentuk makalah gitu Bu ya, hanya Ya, selembaran. makalah, tapi di sini instrumen. Jadi gini, ada pendahuluan pasti. Jadi ada tujuannya. Jadi desain pembelajaran. Misalnya kan nanti cover. Misalnya Pak Rido, pekerjaannya apa? Guru matematik SMK X misalnya. Saya udah tahu nih. Kira-kira kompetensi Pak Rido apa ini? Judulnya apa? Desain pembelajaran matematik untuk kelas sekian tahun yang akan datang. Boleh. Itu yang sudah ada kerjakan. Tinggal merangkum itu nggak pusing Pak, nggak pusing. Tapi kalau yang ingin unik ya kayak tadi situ yang di luar sana yang lain-lain gitu ya, sosialisasi ke sekolah atau keluar. Boleh. Kalau bukan pengusaha boleh. Tapi kalau Anda nggak malas mikir, guru semua gitu kan, Anda tugasnya banyak, boleh. Saya guru matematik, saya coba akan. Kami kan menggunakan RPP copy paste ya. Saya ingin mendesain sendiri coba. Nah, kan siswa kita calonnya masih di kelas 3. Saya kelas 4 nih. Ya, kalau kelas 4 apa tuh? Kelas 9 ya. Saya kelas 9. Calon saya kelas 8. Bagaimana saya tahu nanti kelas 8 ini masuk ke ruang saya pertama kali, saya sudah tahu yang pinter itu, yang lemah ini, dia bisa ini, dia bisa itu harus dikuasai guru loh. Guru harus tahu. Ya. Pertama kali caranya, bisa aja ada berapa cara. Saya tanya ke guru kelas 8 boleh enggak? Boleh enggak saya tanya? Boleh. Yang pintar siapa? Yang bandel-bandel siapa saja? Mana dong nilai coba lihat nilai yang lama. Ini minta nilainya. UTS yang tahun lalu. Oh, ketahuan itu. Rata-ratanya berapa? Itu instrumen namanya. Jadi apa yang mau ditanyakan ke guru kelas 8, tulis menjadi karya ilmiah. Kira-kira informasi apa yang akan saya tanyakan kepada guru. Boleh nggak ke orang tua? Boleh. Ke orang tuanya. Gimana Bu putranya belajarnya di rumah? Aduh anak saya itu malas banget belajar. Saya mulai nih catat ini ya. Jadi ternyata pada malas semua. Kenapa malas? Nggak menarik kayaknya cara pembelajarannya misalnya. Kita harus mau strategi, cocok lapangan nih, cocok pasar itu, menghitung matematik, belanja A, cabai 10 kurangin wortel 5, ditambah kacang panjang 5, berapa sisanya. Jadi itu kan pembelajaran matematik itu. Itu praktik penambahan pengurangan. Itu menarik, senang banget siswa itu. Suruh kasih aja, bawa besok uang 10 ribuan ya, ke pasar sana. Catat itu. Beli 1.500 cabai, kemudian cabai rawit 200 ini. Sisanya berapa? Itu kan pelajaran matematik, menyenangkan anak-anak SD suruh ituan. Senang mereka suruh ke pasar ya, contoh seperti itu. Kemudian bisa tanya juga ke siswanya. Pretest, post-test itu instrumen. Jadi buat kalau Anda nanti mau mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, boleh pakai pretest. Saya tes. Penambahan pengurangan. Ya. Ternyata yang dapat cuma 5 orang yang dapat A. Nah, ketahuan ini. Berarti harus diulang lagi nih. Udah tahu tuh. Nah, itu contoh seperti itu. Jadi ada instrumen ya Pak ya, Pak Ridho, teman-teman ada instrumen. Tapi ada uro-uronya itu dahuluan bahwa tujuan pembelajaran apa adalah pengantarnya lah. Kan di buku sudah ada, tinggal copy paste, diketik ulang. Saya minta jangan copy paste ya, ketik ulang supaya Anda melatih ini. Tujuan pembelajaran apa. Jadi adalah pengantarnya. Mungkin nomor 1, 2 halaman, ada pengantarnya, terlampir instrumen identifikasi dengan metode wawancara dengan guru kelas sebelumnya atau dengan pretest atau dengan post-test, dan silahkan aja. Nah, besok ada bukunya. Kita ingin melaksanakan identifikasi kebutuhan pembelajaran. Oke, jelas ya yang saya sampaikan, jelas nggak kira-kira? Masih bingung? Ada yang bingung? Halo, ada yang bingung? Nggak apa-apa, kalau bingung nanti saya ulang lagi. Jelas ya Pak Ridho?
Nah, biasanya kalau ingin paham ya kita kerjakan besok ya. Saya besok menjelaskan apa itu identifikasi, bukunya belum ada. Identifikasi kebutuhan siswa apa. Nanti saya share juga malam ini supaya ada belajar dulu. Terus besok kira-kira instrumen apa yang saya akan pakai. Ada macam-macam instrumen untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa, kebutuhan nasabah saya tadi itu ya. Kalau saya pengusaha, saya akan pegawai bank, sekolah TP. Oh boleh. Ada nggak yang pegawai bank di sini? Saya tanya. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau di kelas lain ada. Kalau nggak salah ada pegawai bank yang kuliah TP. Nah, dia kemudian di bagian promosi gitu ya. Sudah, saya bilang pas itu nggak apa-apa. Gitu. Karena mungkin karena di BNI itu di BNI Caciwaringin, murid saya dekat gitu ya, sehingga karena sering lewat ada TP jadi nggak sekolah lagi gitu ya, untuk menambah wawasan, nambah pengetahuan boleh aja. Jadi silakan aja nanti ketika tugas mohon dicantumkan pekerjaan Anda apa. Guru matematik, guru bahasa Indonesia, guru IPA gitu. Kalau Anda guru bahan sudah ada dan Anda sudah pernah mengerjakan pretest, posttest, cinca itu sudah pernah kalian itu ya. Jadi nggak sulit tugas mata kuliah saya, yang penting Anda banyak baca, mungkin ada yang baru-baru, kemudian sharing pengalaman yang penting pada kawan-kawan, dan belajar menulis hal-hal eksperimental, faktual menjadi karya ilmiah yang ada nilai akademisnya. Ya, nilai akademisnya ada rujukannya. Menurut siapa? Gitu. Menurut buku IFA boleh, halaman sekian-sekian itu boleh menjadi rujukannya. Itu aja, udah lewat 5 menit nih. Ya Pak Ridho, paham ya semua ya? Insyaallah, Bu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Cukup ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang saya sampaikan kurang jelas. Bisa nanti Pak Ridho yang WA ke saya apa-apa yang menjadi kesulitan teman-temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya pamit ya. Oke, sukses semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Salam.